bertemu lagi dalam pembelajaran. Meskipun kita belajar secara daring, mudah-mudahan tidak mengurangi makna belajar kalian. Pak Guru ingatkan anak-anak, mengapa kita belajar daring? Karena hingga saat ini kondisi pandemi COVID-19 masih mewabah, dan Pak Guru ingatkan untuk anak-anak senantiasa menerapkan protokol kesehatan. Jangan lupa kalau kalian beraktivitas selalu mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Jika harus keluar beraktivitas ya gunakan masker dengan baik, dan yang terpenting sebenarnya batasi aktivitas di luar kalau memang tidak sedang memiliki kebutuhan yang mendesak. Sebaiknya kalian di rumah manfaatkan kegiatan untuk belajar. Baik anak-anak, untuk hari ini kelihatannya dari absensi yang Pak Guru share di link Google Form sudah lengkap, semuanya hadir, dan mudah-mudahan kehadiran anak-anak juga dibarengi dengan niat belajar yang lebih semangat karena medianya media daring dan ini sangat tergantung dari sinyal. Mudah-mudahan aktivitas kita bisa berjalan dengan baik. Yang kedua anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tema kedua tentang perbedaan dalam keberagaman. Nah, yang Pak Guru sampaikan pada hari ini adalah kegiatan belajar yang terkait dengan pembelajaran muatan IPA, di mana anak-anak akan Pak Guru ajak menyelami pengalaman kalian keseharian terkait dengan listrik. Anak-anak, Pak Guru tanya dulu nih, adakah di antara anak-anak yang di rumah punya senter? Ada yang punya? Saya punya lampu itu, Bu, Pak. Saya punya lampu buat kemah. Oh ya, baik. Memang untuk lingkungan kita seperti di kota besar, senter jarang dijumpai. Kalau di lingkungan kampung biasanya senter dimanfaatkan untuk penerangan keseharian. Ada yang lain mungkin yang tapi paling tidak pernah melihat senter, anak-anak? Handphone saya, Pak. Handphone saya ada senternya, Pak. Oh iya, iya. Fungsinya untuk apa itu, Nak ya? Supaya terang, Pak, supaya menerangi yang gelap. Untuk penerangan, baik. Jadi secara umum fungsi senter itu tadi untuk penerangan. Tapi kalau kita telaah lebih jauh, sebenarnya senter itu merupakan salah satu kerja kelistrikan. Yang kedua nih, kalau di kota ini pasti tahu nih anak-anak nih. Anak-anak pernah melihat lampu merah, Nak? Iya. Lampu lalu lintas yang warnanya merah, kuning, hijau. Nah, iya. Apa yang bisa kamu sampaikan dari mungkin mengingat pengalaman ketika berhenti di lampu merah, kemudian menyaksikan lampu tersebut? Ada yang bisa menceritakan? Ketika lampu merah. Bagus. Kemudian yang ketiga, pertanyaan Pak Guru, pernahkah menjumpai lampu merah yang kebetulan 3 lampu itu menyala bersamaan? Merahnya menyala, kuningnya menyala, hijaunya menyala. Ada yang pernah menjumpai seperti itu? Pernah, Pak. Menyala bersamaan. Pernah, Pak. Jadinya macet. Nah, berarti kalau peristiwa yang dijumpai dalam keseharian pernah menjumpai lampu lalu lintas kok menyala bersamaan, berarti itu ada yang tidak benar terkait dengan rangkaian listriknya. Baik, anak-anak, pada kesempatan hari ini lebih spesifik tujuan kita belajar adalah setelah anak-anak nanti melakukan kegiatan praktik rangkaian sederhana listrik, terutama hari ini adalah rangkaian seri, anak-anak nanti Pak Guru harapkan bisa menjelaskan fungsi dari komponen-komponen listrik yang kita gunakan dalam rangkaian listrik tadi. Sesuai dengan kesepakatan pertemuan sebelumnya bahwa kalian sudah dibentuk kelompok, kemudian LKPD tadi juga sudah Pak Guru berikan. Setiap kelompok melihat gambar yang ada di LKPD. Kemudian alat dan bahannya tolong disiapkan sesuai dengan kebutuhan yang kalian akan lakukan.
Ada permasalahan, Nak? Mas Radiha ada masalah dengan LKPD dan tugas-tugas membawa perlengkapan yang digunakan untuk rencana kerja hari ini? Iya Pak, itunya di bawah Ibu Pak. Handphonenya belum bisa lihat. Oh ya, kalau memang hari ini ada yang belum bisa mengakses kegiatan belajar kita, terutama terkait dengan LKPD yang sudah dikirim, ya nggak apa-apa. Nanti pada kesempatan berikutnya, ketika orang tua kalian sudah pulang, kemudian HP sudah bisa kalian manfaatkan, kalian bisa menindaklanjutinya dengan melihatnya di sana. Oke, baik anak-anak. Jadi dari apa yang menjadi pengalaman keseharian kalian tadi, lampu senter, kemudian lampu lalu lintas, di situ menggunakan prinsip rangkaian listrik. Ada yang bisa menjelaskan apa itu rangkaian listrik? Rangkaian listrik adalah Apa ya Pak? sambungan. Bagus. Ananda Tias, ada lagi? Jadi disambung-sambung. Apa yang disambung-sambung? Kabelnya Pak? Kabel. Karena di situ selain kabel ada apa lagi? Sambungnya pakai apa Pak? Ada lampu. Baik, Mas Radia, sambungnya pakai apa? Lah, ini yang nanti yang akan kalian lakukan dalam praktek pembelajaran hari ini. Sambungnya pakai apa, Pak? Nah, nanti berbekal LKPD itu kalian akan mencoba membuat rangkaian dan usahakan rangkaian kalian nanti memang betul-betul berhasil sehingga dari hasil rangkaian itu kalian bisa menyimpulkan. Karena kalau rangkaian atau percobaan kalian gagal, berarti kesimpulan kalian nanti juga salah. Baik, kita teruskan tadi. Mbak Tias tadi sudah nyampaikan, Pak, ini ya rangkaian Pak ya, apa namanya sambung-sambungan ya, apa yang disambung? Tadi ada lampu katanya. Ada apa lagi ya komponen yang kalian sudah cermati dari bahan dan alat yang kita rencanakan sebelumnya? Ada? Lem Pak, lem. Lem. Ada nggak penugasan lem kemarin? Buat nyambung. Buat nyambungnya Bu. Pak ya? Saklar Pak, saklar. Iya, maksudnya mungkin karena tadi anak-anak perhatikan, kita maklumi Mas Radia tadi kan HP-nya masih di bawah ibunya, di bawah mamanya, jadi dia belum secara detail melihat. Yang kita butuhkan tadi salah satunya selotip atau isolasi untuk merekatkan, bukan lem. Baik, tadi ada Mbak Anggit menyebut apa tadi ya? Lampu ya? Saklar Pak, saklar. Saklar, oh maaf, saklar. Ada yang lain anak-anak? Baik, rupanya dari apa yang kalian sampaikan Pak Guru akan kembali tegaskan bahwa untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini, alat dan bahan yang kita butuhkan satu, tadi sudah batu baterai. Sebagai apa? Nanti kita akan buktikan batu baterai itu fungsinya untuk apa dari kesimpulan percobaan. Yang kedua, tadi sudah disiapkan kabel. Kemudian yang ketiga ada lampu atau bohlam kecil beserta dudukannya. Dan satu komponen lagi saklar. Sekarang anak-anak dalam kelompok yang sudah terbentuk atau kalau di sini karena kalian pembelajarannya daring di rumah, cermati LKPD yang sudah Pak Guru berikan, ikuti langkah-langkah pembelajarannya di situ, praktekkan, kemudian nanti kalian akan presentasikan, akan Pak Guru review bagaimana hasil dari percobaan kalian. Ada pertanyaan sebelum melaksanakan tugas, anak-anak? Ada pertanyaan? Enggak Pak. Tidak ada Pak. Mudah-mudahan sudah jelas karena di situ langkah-langkahnya perinci sekali. Gambarnya kalau di LKPD itu kurang sesuai, kalian boleh mengkreasi. Pak, gambarnya ini tidak bagus menurut saya lebih suka yang seperti ini. Pak, yang digambar lampunya hanya 2, saya mau 3 dan seterusnya boleh. Kalian boleh kreasikan, kemudian kalian buat rangkaian itu. Nanti setelah kegiatan pembelajaran, Pak Guru akan minta kalian mempresentasikan. Kalau tidak ada pertanyaan, silakan kalian kerjakan pembelajaran yang di LKPD. Kita akan bertemu pada link Zoom berikutnya. Jadi kalian sekarang sifatnya tugasnya kegiatan tidak dalam jaringan, lakukan kegiatan LKPD di rumah, kemudian nanti
30 menit ke depan kita ketemu lagi di link Zoom. Baik, Pak. Ya Pak, saya izin ke belakang ya Pak. Ya. Baik, Pak. Oke, baik. Anak-anak, bagaimana hasil percobaannya? Sudah ada yang bisa mengkomunikasikan? Ada masalah atau ada hal yang perlu disampaikan di forum lagi di diskusi kelas ini? Ada yang sudah berhasil? Saya belum, Pak. Oh, Mbak Anggit, Saya ada belum, masalah apa, Pak. Mbak Anggit? Saya bingung, Pak, nempelinnya. Jadi, setelah mengikuti langkah-langkah LKPD dan melihat gambar, lampu yang dirangkai tidak menyala. Iya, Pak. Oh, berarti coba nanti kita cermati lagi. Ada kelompok atau ada yang anak lain yang sudah berhasil? Yang kita buat rangkaian seri, nak ya. Rangkaian seri dulu, artinya dibuat berurutan. Ada yang sudah membuat dan berhasil? Tadi ada batu baterai, kemudian ada kabel, ada saklar, dan ada lampu. Di sini kita akan membuat rangkaian sederhana, rangkaian listrik seri. Dari situ kalian bisa menyimpulkan fungsi masing-masing komponen yang digunakan untuk merangkai rangkaian tadi. Ada yang sudah berhasil? Satu kelas nggak ada yang berhasil sama sekali? Sudah Pak, nyala Pak. Cuma Bagaimana? udah Pak, udah nyala. Ya, ini ternyata Mas Saya Abdul. nyala, Mas Abdul. Pak. Oh, Mas Abdul nyala, bagus. Kemudian Saya nyala, Ini Pak. panas tapi Pak ya. iya, Mbak Ani. Ini megang kabel ke baterainya panas ya Pak ya? Ya, kalau tadi di LKS kan dijelaskan, kalian menempelkan di kabelnya, kabel ke batu baterainya boleh dibantu dengan direkatkan dengan selotip. Jadi tidak dipegang tangan terus. Memang itu panas. Justru panas itu membuktikan adanya arus listrik. Iya. Gitu. Oke, baik. Sekarang siapa dulu yang mau menjelaskan dari komponen-komponen itu hasil percobaannya? Ayo. Baik, ada yang mau mencoba? Mbak Anggit? Ya, Pak. Coba diperbaiki. Sudah menyala belum? Sudah, Pak. Rangkaiannya? Sudah menyala. Oke, sudah menyala. Mau mencoba menjelaskan? Ya, Pak. Saya Di situ coba. ada batu baterai, kemudian batu baterai di Kabel dikaitkan dengan lampu, lalu ada saklar, dan ketika saklarnya dinyalakan, maka lampu akan menyala. Itu Dan- berarti dan itu terjadi Pak. pada percobaan Mbak Anggit? iya, Pak. Bagus. Berarti sudah menyala dan hasilnya sesuai dengan harapan. Yang lain Iya, tadi, Pak. Mbak Ani tadi juga bisa menjelaskan. Katanya berhasil percobaannya. Bagaimana penjelasannya? Saya sambungkan, Pak, arah baterainya yang negatif ke arah yang sama, biar bertemunya berbeda gitu, Pak. Negatif ketemu positif baterainya. Baik. Ternyata, nah sekarang ada beberapa hal tuh anak-anak. Bagi anak-anak yang percobaannya belum berhasil, coba dicermati selain membandingkan dengan gambar, lihat contoh kasusnya. Apakah meletakkan batu baterainya terbalik? Seharusnya tadi menurut Mbak Ani positif bertemu dengan negatif, ada lambangnya tuh di batu baterai. Oke. Jadi kalau sekarang yang sudah berhasil menyala, tolong dinyalakan semua ya. Sudah menyala kan? Sudah, Pak. Sekarang Pak Guru minta tolong. Tolong saklarnya dimatikan, diposisikan dalam posisi off atau posisi mati. Silakan. Sudah? Sudah, Pak. Sudah. Bagaimana? Ternyata lampunya bagaimana? Mati, Pak. Lampunya padam. Baik. Posisi on lagi. Ya, tek. Oke. Menyala lagi ya. Nyala Pak. Menyala, Oke. Pak. Sekarang ada yang bisa menjelaskan, menyimpulkan kalau begitu fungsi saklar tadi untuk apa? Saya, Pak. Iya, Mbak Ani, ayo. Saklar berfungsi sebagai alat untuk memutus dan menyambung aliran listrik, Pak.
Bagus. Bagaimana anak-anak yang lain menurut kalian pendapat Mbak Ani tadi betul atau salah? Betul. Jadi tadi sudah kalian buktikan ketika saklar diposisikan posisi mati off, ternyata lampu padam, berarti aliran listrik yang terjadi pada rangkaian itu terputus. Kalau begitu kesimpulannya saklar berfungsi untuk menghubungkan dan memutus arus listrik. Baik, sekarang kan semua masih dalam keadaan menyala tuh. Coba tolong lampunya diputar, dicopot satu. Nah, Mas Abdul sudah? Ya, Apa yang terjadi Mas Abdul? mati Pak. Mati? Iya. Kok bisa begitu? Ayo, yang lain juga lakukan. Ketika rangkaian seri tadi dinyalakan dalam keadaan menyala, Pas ini kabelnya. copot satu lampunya. Apa yang terjadi? Iya, jadi ternyata semua lampu ikut mati. Nah, itulah salah satu ciri rangkaian yang dibuat seri, yang dibuat sejajar. Ketika lampu tadi dicopot satu, berarti aliran listrik juga terputus, tidak terhubung, sehingga semua lampu mati. Baik anak-anak, sekarang berikutnya di situ kan ada batu baterai ya? Ya. Batu baterai. Sekarang semuanya masih dalam keadaan hidup kan, dalam keadaan menyala kan? Coba Ya. tolong batu baterainya yang satu dicopot. Sudah? Ya. Apa yang terjadi? Mati. Mati lagi. Nah, tadi saklar di posisi off mati. Sekarang batu baterai dicopot mati. Ada yang bisa menyimpulkan mengapa batu baterai dicopot kok mati? Nggak ada sumber arus Pak. Nggak ada. Ya, nggak ada aliran listriknya, Pak. Nggak ada Nggak ada aliran listrik. Kalau begitu kesimpulannya, komponen batu baterai dalam aliran listrik tadi fungsinya untuk apa? Sumber energi, Pak. Sumber Energi. Pintar Mas Nuryani. Mudah-mudahan pembelajaran praktik ini kalian bisa punya pemahaman meskipun sedikit, tapi dengan pengalaman belajar ini kalian akan ingat, waktu batu baterai saya copot lampunya mati, karena batu baterai itu ternyata fungsinya sebagai sumber energi listriknya. Ketika saklarnya saya posisikan off ternyata mati. Jadi ingat, ternyata fungsi saklar tadi untuk menghubungkan dan memutus arus listrik. Dalam rangkaian seri ketika balonnya saya copot satu kok mati juga. Ternyata dengan dicopotnya balon satu tadi, bola lampu satu tadi, aliran listrik juga tidak terjadi karena terputus. Sehingga mudah-mudahan dengan sedikit yang kalian pelajari hari ini, kalian bisa ingat kesimpulan dan penjelasan dari fungsi-fungsi setiap komponen listrik. Ada pertanyaan anak-anak? Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Tidak ada, Pak. Cukup jelas? Baik, mudah-mudahan nanti kalau kita sudah tidak pada masa pandemi, kita bisa belajar bersama lagi. Kegiatan-kegiatan praktikum begini bisa dilaksanakan berkelompok dan terbimbing sehingga lebih menarik. Kalau Kapan nih Pak masuk Pak? ya kita berdoa. Mudah-mudahan kalau pandemi sudah berakhir, pemerintah segera memberikan izin untuk pembelajaran tatap muka, jadi kalian bisa bertemu dengan teman-teman, bisa bertemu dengan Pak Guru, dan kita bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik. Baik, anak-anak, dari apa yang tadi Pak Guru sudah sampaikan, kalian sudah praktik membuat rangkaian, kalian sudah mencoba menyimpulkan dan memahami tentang fungsi-fungsi dari komponen-komponen listrik. Bagian mana yang paling menarik dari pembelajaran kita pada hari ini? Cara merangkai listriknya, Pak. Iya, cara melangkai listriknya menurut Mbak Imanisa tadi. Saya senang Pak, yang paling menarik yang cara merangkainya seru. Ada yang lain? Ada yang lain? Saya mencet saklarnya Pak, tek nyala mati, Iya. nyala mati, asik.
Pak, saya paling senang bagian yang nyalamati. Ternyata gitu ya. Oh iya. Pak, Ya, Pak, saya tuh. kesetrum tadi Pak, saya kesetrum. Ya, baik. Jadi, anak-anak, terkait dengan listrik tadi, itu pengalaman Mas Radia sempat kesetrum. Mungkin hanya terasa panas atau hangat sedikit ya, karena rangkaian semut, Pak. yang kita susun atau yang kita rangkai ini bukan rangkaian listrik yang besar yang arusnya kuat, tapi hanya rangkaian listrik sederhana yang tentu cukup aman sehingga Pak Guru berani melepas kalian praktikum sendiri secara mandiri di rumah. Oke, baik anak-anak. Jadi tolong berbekal pada pengalaman belajar kamu di hari ini, di